Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Padahal ini jam 11 siang guys, tapi cuaca redup. Oke, kita jangan redup ya, kita tetap semangat. Ya, ini alhamdulillah saya dapat servisan lagi ya. Nah, itu kelihatan Asus. Oke, ini adalah Asus Zenfone 2 ya. Jadi Asus ini banyak variannya ya. Ada Zenfone 2 laser, ada Zenfone 2 apa itu 4G, 3G. Ya, ini kasusnya mati total ya. Saat dicas dia langsung mati. Lalu yang punya juga menceritakan sebelum mati ini tidak bisa baca kartu SIM ya. Jadi hampir sebulanan ya dibiarkan saja sama yang punya. Hanya hotspotan bilangnya atau nyambung wifi ya. Dia minta tolong sekalian dicek dan diperbaiki. Oke, ini saya coba cas. Dan tidak ada respon sama sekali ya di layar. Oke, ini kelihatannya sih saya cek dulu untuk di tombol powernya ya, karena tombol power ini sudah tidak ada tombolnya, tapi di switch mesin itu masih ada ya, switch tombol on off nya. Saya coba, ini juga tidak ada respon sama sekali. Oke, kita akan bongkar ya. Sambil kita bongkar, kita lihat spesifikasi HP ini. Ini adalah Asus Zenfone 2 atau ZE551ML. Kalau di modelnya itu Z00AD. Ini RAM-nya 2, lalu internal 16GB ya. Ada yang 3GB, ada yang 4GB. Baterainya 3000 mAh. Dan ini sudah support 4G ya. Dan dirilis tahun 2015. Wow, jadi udah hampir 5 tahun ya. Ya, ini sudah saya bongkar. Lalu saya akan cek bagian switch tombol on off nya apakah masih berfungsi. Nah, ini saya buka seperti karet ya. Nah, ini saya coba, masih berfungsi ya. Daya pentulnya masih ada. Tapi ya tidak ada respon di HP-nya. Ya, saya akan copot konektor baterainya ya, untuk memastikan ini baterainya ini sebetulnya ada tegangan tidak gitu ya. Karena untuk cek awal di HP yang mati total, pertama yang harus dicek tuh baterai dulu ya. Lalu setelah baterai ya mesin. Ya, kita copot untuk bagian bawah. Ya, ini konektor baterai sudah saya copot. Lalu kita akan cek saja ya dengan multitester digital di setelan 20 ya. Lalu arahkan di pin-pinnya, sesuaikan positif di positif, negatif di negatif, dan bisa diperhatiin ya di angka digital itu tertera 3,6. Ini artinya tegangan baterai tidak masalah, baterai aman ya. 3,6 tuh seharusnya sudah isi, itu ada isinya baterai, tapi kenapa dia tidak bisa? Ya, saya pasang kembali. Di saat saya pasang dia getar, alhamdulillah nyala dia guys. Ya, kok nyala guys? Jadi di saat saya pasang konektor baterainya kembali, dia auto on, langsung nyala. Nah, ini artinya HP ini sebetulnya freeze ya, dan bisa dilihat itu baterai 60%. Kondisi HP ini sebetulnya freeze. Freeze itu kategorinya macam-macam ya. Intinya HP dalam keadaan lelah. Oke, ini saya coba cas juga masuk. Jadi ya mungkin para pengguna HP ini kan rata-rata kan enggak kepikiran ya sampai ke arah sini gitu. Jadi kadang ini
sebagai keuntungan kita gitu ya, yang mengetahui seluk-beluk perbaikan, sehingga hanya masalah freeze ataupun sepele seperti ini bisa bikin orang pusing ya, yang tidak tahu apa-apa. Ya, berarti ini hanya kategori freeze, dan tahapan selanjutnya permasalahannya bilang yang punya itu tidak bisa membaca kartu SIM. Ini saya coba. Saya sudah masukkan kartu dan memang tidak ada indikasi apa-apa ya. Ya, saya coba matikan dulu, saya restart ya. Siapa tahu dia butuh di restart baru bisa membaca kartu SIM. Jadi untuk kasus-kasus freeze ini biasa juga terjadi di Android ya. Biasanya tidak bisa disentuh juga bisa, kita hanya nyopot konektor baterai ataupun fleksibel konektor fleksibel touchscreen ya. Ataupun yang mati total, Oppo A3s itu sering juga seperti itu, tiba-tiba mati total. Ya solusinya cabut konektor baterai, pasang kembali, kadang itu nyala. Ya, ini setelah saya restart ulang ternyata masih belum terbaca ya. Saya coba di setelan. Nah, ini jaringan seluler juga sepertinya tidak ada detect apa-apa ya. Oke, ini untuk di jaringan tidak ada detect apa-apa. Memang kemungkinan ini SIM tidak kedeteksi ya. Coba ke dual SIM. Nah, ini bisa dilihat SIM 1, SIM 2 tidak terinstall. Berarti tidak terbaca. Oke, saya putuskan coba saya cabut konektor fleksibelnya. Lalu setelah saya cabut, diamkan sebentar, saya pasang kembali. Mudah-mudahan ini juga jitu ya. Jadi kadang itu seperti ini ya, sepele banget permasalahan, tapi sepele apapun itu kalau kita nggak tahu ya buat apa ya, kan begitu. Ya, ternyata masih juga tidak membaca kartu. Lalu saya putuskan coba di bagian bawah. Nah, ini bawah saya lepas ya untuk di fleksibelnya. Lalu saya akan bersihkan pin yang ada di fleksibel. Biasanya itu juga berpengaruh ya, karena itu sifatnya dia pin yang terjepit. Di saat bagian bawah ini kemasukan air ataupun keringat tangan ataupun itu bisa mengakibatkan dia itu korosi ya, dan korosi itu tidak harus mesti berkarat ya. Kadang itu korosi itu timbul bercak putih, itu pun bisa mengganggu jalur. Nah, ini saya bersihkan dari fleksibel, lalu soketnya, lalu saya pasang kembali ya. Nah, ini kalau ini juga masih tetap tidak mau ya, berarti fix rusak di fleksibel. Dan fleksibel ini ada ya yang jual di toko spare part itu. Jadi fleksibel konektor untuk SIM. Ya, ini sudah saya rapikan untuk di bagian bawah. Lalu kita akan coba ya masukkan kartu. Oke, setelah itu saya coba nyalakan. Apakah dia sudah kedetek? Ya, jadi untuk fleksibel di Asus ini, sebelum kita putuskan atau kita vonis itu fleksibelnya harus ganti, pastikan dulu bersihkan semua konektor ya. Kalau dirasa sudah memastikan dibersihkan masih tetap ya, berarti fleksibel. Oke, kita lihat apakah muncul.
Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kelihatan ya muncul Telkomsel. Wow. Jadi itu sering juga saya jumpai ya. Nah, ini sudah SIM 1 terinstall. Kasus seperti ini hanya yang kita butuhkan tuh ketelitian, lalu kita bersihkan apa yang kotor di soket terutama ya, ataupun di konektor. Karena biasanya untuk yang model fleksibelan ini dia sering mengakibatkan korosi ya. Korosi itu bisa timbul dari percikan air. Apalagi ini kan dari belakang ya, belakang bawah. Itu air itu bisa masuk dari konektor cas lalu terhubung ke fleksibel ya. Simpelnya seperti itu. Oke, ini sudah ready. Dan ternyata saya coba untuk SIM 2 terbaca juga, alhamdulillah. Ya, jadi kasusnya gampang ya. Gampang untuk menyelesaikan. Dan ini ya alhamdulillah lah pagi hari ya, nggak pagi ya, ini jam 11 lewat hampir zuhur dapat kasus yang seperti ini. Oke, itu saja ya, semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih ya atas supportnya. Tetap semangat untuk pemula dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.